Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Papa Syukri. Dan hari ini saya akan memaparkan video yang berisi tentang cerita seorang Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang pemimpin yang berasal dari Bani Umayyah yang berhasil menguasai Andalusia atau Spanyol. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan disimak videonya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan konten menarik. Abdurrahman Ad-Dakhil memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Mirwan bin Al-Hakam bin Harb bin Umayyah. Ya, panjang sekali namanya ya. Beliau lahir pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Ia lahir dan tumbuh pada masa kekuasaan kakeknya Hisham yang berkuasa pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Namun ketika usia 19 tahun, Abdurrahman yang masih remaja pada saat itu harus melarikan diri dari istana di Irak karena dinasti Abbasiyah mulai berkuasa dan merebut tahta dinasti Umayyah. Abdurrahman mengarungi gurun Syria, Palestina, Mesir, dan juga Afrika. Selama perjalanan melarikan dirinya ini, dia juga mengumpulkan kekuatan dan juga mengumpulkan pasukan. Ia lebih memilih untuk menaklukkan Spanyol pada akhirnya daripada harus merebut kembali kekuasaan khalifah dari dinasti Abbasiyah. Dengan pasukan yang sudah dihimpunnya selama perjalanan, ia kemudian mulai untuk menyerang Cordoba dan berhasil menaklukkan kota itu, kemudian menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Beliau merupakan pemimpin Islam yang menjadi faktor utama berdirinya dinasti Umayyah. Keberhasilan menembus Andalusia memberikannya nama panggilan Abdurrahman Ad-Dakhil, atau artinya Abdurrahman sang pendobrak masuk Andalusia. Selama Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa, silih berganti tekanan datang dari pihak Bani Abbasiyah maupun dari kalangan tokoh muslim lain yang tidak menyukainya. Bahkan ada juga orang-orang dari bangsa Yamaniun atau Arab Selatan yang tidak menghendaki Abdurrahman sehingga bersekongkol dengan beberapa kaum barbar dan melakukan pemberontakan, namun tetap saja gagal. Abdurrahman Ad-Dakhil juga tidak hanya cakap dalam memimpin pasukannya saja. Di bawah kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan perkembangan peradaban yang sangat pesat. Suatu kemajuan yang belum pernah dicapai oleh Andalusia hingga saat ini. Cordoba pun pada saat itu bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemewahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Adapun kota Cordoba yang sangat strategis letaknya dijadikan ibu kota Andalusia oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Kota Cordoba dibangun dengan jalan-jalan yang lebar, drainase yang lancar, tata kota yang indah dan nyaman. Istananya dan seluruh penjuru kota diairi dengan air bersih, dan dibangunnya kilang dinding batu mengitari kota dan istana. Serta sebuah taman juga didirikan yang bernama Taman Al-Safat yang dibangun menurut arsitek nenek moyang Damaskus. Di dalamnya pun terdapat berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Lalu salah satu peninggalan yang paling terkenal pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil adalah Masjid Agung Cordoba yang sempat beliau renovasi 3 tahun sebelum Abdurrahman meninggal. Dia memperluas bangunan Masjid Cordoba. Atapnya disangga oleh tiang-tiang besar yang berjumlah 1290 tiang. Banyak sekali itu. Bangunan ini laksana Ka'bah kaum muslimin di dunia Islam bagian barat. Hingga kini masjid itu pun masih berdiri dengan megah. Abdurrahman Ad-Dakhil meninggal di usianya yang ke-61 pada tahun 788 Masehi. Namun demikian, kekuasaannya tetap diteruskan oleh anak-anak dan cucunya hingga tahun 912 Masehi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya video yang saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.